semuanya, welcome to Tech Talk Podcast, podcastnya orang-orang keren. Bersama aku, Safir Diandra, pada host pada sesi kali ini. Jadi, hari ini kita akan membahas apa sih teman-teman? Hari ini kita akan membahas seputar hubungan dengan pemangku kepentingan di ranah pekerjaan, bisnis, dan juga profesional. Nah, kalian tahu nggak sih hubungan dengan pemangku kepentingan itu apa? Jadi, menurut Edward Freeman, selaku teori pelopor pemangku kepentingan, jadi beliau mengatakan bahwa teori yang menggambarkan bahwa kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Jadi bukan hanya ke investor, ke pemilik perusahaan, atau orang-orang yang mempunyai jabatan penting, tapi juga ke banyak pihak, semisal kayak masyarakat, pemerintahan, atau lingkungan sosial lainnya. Jadi pada intinya, orang terdekat kalian juga bisa jadi pemangku kepentingan, bukan hanya orang-orang yang punya jabatan penting. Nah, tentunya hari ini aku nggak akan sendiri dong di sini. Kalau misalkan aku sendiri, itu namanya bukan podcast, tapi monolog. Jadi hari ini kita kedatangan dua narasumber yang super kece, keren, dan juga berwawasan luas, teman-teman. Jadi aku langsung perkenalin aja ya. Yang pertama, iya penasaran. Jadi yang pertama tentunya ada di sini ada Mas Toto Sugiarto selaku dosen pengampu mata kuliah hubungan pemangku kepentingan di Universitas Pakuan Bogor. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman. Terima kasih. Selamat datang kepada Pak Toto. Terima kasih sudah diundang. Ya, sama-sama. Mas Toto. Nah, salah terus, Safira. Selanjutnya ada narasumber lagi yang gak kalah kece, gak kalah keren, dan ini pastinya independent woman. Nah, kalau independent woman udah tau lah ya, woman. Kita sambut saja ada Ibu Angga Yasinta. Beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih Mbak. Ya, selamat datang Ibu Yasinta. Angga aja boleh manggil? Oh, Ibu. Iya. Oke. Jadi setelah tadi saya perkenalan, kita kan akan membahas hubungan dengan pemangku kepentingan di ranah pekerjaan, bisnis, dan juga profesional. Nah, topik kita hari ini tuh itu Mas dan juga Ibu. Dan langsung aja kali ya kita ke topik utama kita. Tapi sebelum itu, aku tuh pengen tahu dulu latar belakang dari Mas Toto dan juga Ibu Angga yang sudah datang ke sini dan boleh menceritakan latar belakangnya di perjalanan karir selama ini. Mungkin dari Mas Toto dulu. Oke, terima kasih. Saya duluan ya Bu. Monggo. Nggak apa-apa ya Bu ya. Oke, untuk teman-teman semuanya yang ada di YouTube, kanal namanya apa? Nama programnya? Tech Talk Podcast. Tech Talk Podcast. Jadi, Stakeholder Talk Iya. gitu ya, podcast. Jadi, saya mau menyapa juga, saya juga ingin memperkenalkan diri, nama saya Toto Sugiarto, saya kebetulan juga jadi salah satu pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya dari Universitas Pakuan. Selain itu juga saya punya beberapa pengalaman dan juga beberapa pekerjaan sampai hari ini, gitu ya, salah satunya jadi Government Relations Consultant di salah satu perusahaan tambang di Indonesia, terus juga pernah di pemerintahan kurang lebih 10 tahun, ya, membantu pimpinan orang nomor 1 di Kota Bogor, lalu juga pernah di Istana Kepresidenan selama 4 tahun, dan kemarin beberapa bulan sempat support di Kementerian Dalam Negeri, sampai saya harus persiapan sekarang untuk melanjutkan studi S3 yang semoga lancar dalam konteks komunikasi politik. Itu mungkin enggak dari saya. Berarti Mas Toto itu sangat produktif ya orangnya. Ya, produktif ya. Beda sama saya mager. Oke, selanjutnya boleh Ibu Oke, Angga. selamat malam Mas Toto. Mbak. Selamat malam Bu Angga. Oke, kalau latar belakang aku mungkin dulu lulusan di perhotelan ya. Oh, iya. Jadi banyaknya di industri perhotelan di bidang jasa. Iya. Nah, kurang lebih sampai sebelum menikah saya tuh aktif lah pokoknya di hotel. Karena di hotel kan mungkin jam kerjanya lebih panjang, akhirnya beralih ke dunia developer. Terakhir kemarin membantu salah satu developer, dan sekarang saya ambil freelance marketing di salah satu pabrik interior. Nah, jadi kita agak-agak loncat-loncat bidang ya, tapi kurang lebih sama, melayani
dalam bidang jasa dan juga produksi. Kalau misalkan mungkin Pak Toto kan jabatannya udah luar biasa Oh nih ya. enggak, sama Bu, sama aja Bu. Banyak berkecimpungnya ada pemerintahan ini. Kalau saya mungkin lebih ke dunia hospitality ya backgroundnya, karena memang saya itu senang ketemu orang, jadi senang ngobrol gitu. Jadi dulu tuh lebih comfort kalau pekerjaan tuh lebih yang ngobrol, dealing, consulting dibanding kerjain pekerjaan yang itu aja. Aku tuh orangnya bosenan, jadi lebih milih pekerjaan yang memang ketemu orang di depan gitu. Jadi kalau udah ketemu tuh kayaknya nyaman gitu ya, kita bangun kepercayaan seperti itu. Nah, mau nggak mau beriring bertambahnya usia, apa sih yang masih bisa dikerjain? Nah, itu ternyata di dunia marketing tuh ternyata masih luas. Nah, jadi memanfaatkan mungkin networking yang sudah ada, sedikit-sedikit pengalaman kemarin dan lebih fleksibel ya secara waktu. Jadi mungkin jadinya aku akhirnya ambilnya ke dunia marketing. Menarik ya Bu Kayak ya. akan dapat bonus kali ya. menarik. Iya gitu. Berarti Ibu ini sangat ekstrovert ya, senang bertemu dengan orang baru. Iya. Kurang lebih kalau ketemu orang baru tuh nggak susah lah untuk bondingnya tuh nggak susah. Iya. Baik. Dan tadi kita sudah tahu ya latar belakang dari Mas Toto dan juga Ibu Angga, yang dimana Mas Toto lebih banyak berkecimpung di dunia pemerintahan, terus juga mungkin di ranah pendidikan, karena beliau pun juga sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya di Universitas Pakuan, dan juga Ibu Angga yang ternyata seorang tim marketing ya di perusahaan furniture seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kita masuk ke topik utama kita. Nah, mengenai stakeholder di ranah pekerjaan, bisnis, dan juga profesional. Ya. Mungkin pertanyaan dari saya itu, seberapa penting stakeholder dalam dunia pekerjaan atau bisnis? Jadi kan stakeholder itu pemangku kepentingan kita ya, Mas dan juga Ibu. Jadi seberapa penting sih pemangku kepentingan atau stakeholder di dalam dunia pekerjaan dan juga bisnis? Apakah sepenting itu atau bagaimana gitu? Boleh dijelaskan secara detail? Mungkin boleh dari Ibu Angga, silakan. Kalau di aku mungkin kan karena yang sekarang ya Pak ya, atau sama di bidang-bidang yang lalu, sebagai kita pelaku bisnis sudah pasti kita memprovide itu jasa ya. Bagaimana kita bekerja sama dalam tim dari ujung sampai ujung tuh sebetulnya sama, memprovide guest satisfaction ya, baik itu provide jasa atau provide barang. Gimana caranya tim itu semua bekerja sama. Jadi semua ambil bagian, dan saat mereka mengerjakan fokus di bidangnya masing-masing, artinya outputnya juga bagus, dan itu pasti akan memberikan nilai lebih untuk si konsumen ya. Pada saat konsumen happy, perusahaan berjalan, dan sudah pasti pemilik perusahaan, penanam saham atau apapun itu akan mendapatkan keuntungan yang baik. Dan jika itu memang berjalan, nggak kebayang misalkan contoh dari satu lini ada satu yang tidak bekerja maksimal, nah itu akan menimbulkan ketimpangan. Jadi misalkan di depan frontlinernya sudah kece, ternyata di belakang tim produksinya misalkan mengerjakannya nggak sempurna, sudah pasti nanti ada komplain, sudah pasti nanti brandnya juga jadi ikut ke bawah-bawah. Lambat laun citra dari brand tersebut menimbulkan kepercayaan pelanggan yang makin menurun. Nah, jika kepercayaan pelanggan sudah menurun, itu susah ya Pak ya, balikin laginya. Ngebaik-baikin orang yang udah kecewa itu agak susah. Dibanding mendapatkan pelanggan baru, karena pelanggan baru itu biasanya kan belum tahu. Tapi kalau misalkan semua bekerja dengan baik, konsumen happy, semua akan terbawa dalam satu dinamika yang bagus gitu. Jadi intinya sangat penting. Sangat penting. Berarti dari segi karyawannya, terus tim, cara kerja timnya, bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan tuh timbul dari internal yang baik, komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, hasilnya baik, konsumennya happy, sudah pasti semua yang ada di dalamnya juga happy, dan itu akan repeat lagi terus gitu. Itu sih menurut aku. Menarik. Sangat menarik ya Mas. Jadi silakan bagian Mas Toto untuk menjawab. Makasih ya Safira ya. Jadi saya langsung tadi atas penjelasan dari Bu Angga menarik sekali.
Saya melihat dari sudut pandang akademis, kalau Ibu kan Iya. praktisi ya. Iya. Kalau saya sebagai akademis melihat bagaimana sebenarnya konteks dunia atau industri pekerjaan itu dinamikanya seperti yang tadi Ibu sampaikan, ya. Tapi dalam konteks akademik, kita tahu tadi Safira sudah sampaikan bahwa ada teori terkait dengan stakeholder ya, Edward Freeman tahun 80-an kira-kira, dia bilang bahwa kita tidak hanya bertanggung jawab sama yang punya modal, Betul. yang punya capital, Betul. bukan hanya pemegang saham, Betul. tapi juga kita juga harus punya kepentingan dengan berbagai macam pihak. Ya, di dalamnya ada karyawan, ada juga konsumen, ada juga supplier, ada berbagai macam. Dan itu akhirnya teori itu berkembang dan akhirnya diadop oleh banyak perusahaan hari ini, bahwa mereka punya kepentingan terhadap banyak pihak. Nah, dengan mereka punya kepentingan dengan banyak pihak, mereka tahu nih harus seperti apa. Basic knowledge-nya, Vira, jadi ada teori terkait dengan symmetrical communications model, Grunig, yang tahun 84 dibuat, di mana dalam konteks teori tersebut, Bu, kalau diaplikasikan, sebenarnya sudah diaplikasikan oleh Bu Angga, di mana dalam teori tersebut menyebutkan akan lebih baik sebenarnya kalau kita menggunakan komunikasi yang symmetrical, dua arah, dibangun dua arah, sehingga terjadi kesepamahaman gitu ya, pengetahuan gitu ya, dan juga kita punya knowledge yang sama, tahu misalnya tentang produknya, kan kalau ada product knowledge kan tahu ini ya, si salesnya, si marketingnya, sehingga bisa menyampaikan kepada konsumennya gitu ya, dan juga pelayanan seperti apa, terjadilah feedback. Nah, feedback itu akan sangat menjadi baik kira-kira gitu dalam konteks tadi symmetrical communications model tadi, Grunig tadi, akan menjadi baik, dan itu akan membuat usaha kita menjadi akan oke gitu ya ke depannya. Nah, ini yang memang kalau kita mixkan antara dunia akademik dengan praktek, itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang bagus. Jadi podcast ini menarik karena menghubungkan bagaimana praktisi kira-kira gitu ya, Bu Angga, dan juga kita diskusi dari sudut pandang akademik, kira-kira gitu loh. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, apakah penting? Sama seperti Bu Angga sampaikan, sangat penting. Itulah kenapa sekarang banyak perusahaan sebenarnya sudah mulai melakukan hal-hal yang semuanya base-nya on knowledge tadi, berdasarkan pengetahuan, dan itu akhirnya diadop, dipakai, digunakan dalam mereka melakukan kegiatan bisnis. Gitu. Tapi kenapa ya Pak, kadang tuh masih banyak orang yang bingung gitu sama stakeholder, kayak pemangku kepentingan. Contohnya saya gitu, sebelum saya belajar hubungan dengan pemangku kepentingan, saya tuh mikirnya, oh ini mah berhubungannya sama orang-orang penting aja, padahal teman kita juga bisa gitu jadi pemangku kepentingan kita gitu. Tapi kenapa sih Pak orang-orang tuh masih bingung gitu? Apakah mereka memang menganggap pemangku kepentingan itu memang sama orang-orang penting aja atau bagaimana? Boleh? Mau siapa dulu? Ayo, siapa dulu? Boleh. Oh, oke. Boleh. Jadi kalau asumsi dasar saya itu karena terkait dengan basic knowledge tadi, kata kuncinya basic knowledge yang tidak dimiliki secara merata oleh semua orang. Ada orang yang paham tentang stakeholder, ada orang yang nggak paham. Kenapa orang nggak paham? Ya karena dia nggak punya pengetahuan dasarnya. Kalau dia punya pengetahuan dasarnya lewat apa? Misalnya kan nggak hanya harus melalui langsung ya kuliah formal atau sekolah formal, ada juga hari ini berkembang seperti podcast ini juga jadi sarana edukasi bagi orang lain, Bu, di luar sana kan. Sekarang banyak loh sarana-sarana podcast yang juga memberikan kuliah-kuliah umum, bagaimana juga dia memberikan gambaran-gambaran, juga disertai dengan teori-teori yang tajam, kira-kira gitu, dan itu memberikan sebuah perspektif yang bagus sebenarnya. Jadi kalau kita bisa menggabungkan, sekarang ada namanya konsepnya pentahelix. Pentahelix itu ada 5, kira-kira gitu ya. 5 itu harus terkait. Yang pertama itu adalah pemerintah. Yang berikutnya adalah dunia kampus atau akademisi. Yang berikutnya adalah dunia usaha. Yang berikutnya adalah media. Media juga harus dilibatkan. Yang terakhir adalah community. Nah, 5 ini harus menjadi satu satuan yang terhubung. Mereka nggak bisa masing-masing gitu loh. Dunia bisnis sendiri, pemerintah sendiri, komunitas sendiri, kira-kira gitu. Nggak bisa. Misal dalam konteks pekerjaan Ibu Angga tadi ya, misalnya terkait dengan food nature, pasti kan kita bisa membuat sebuah komunitas-komunitas yang memang membangun, yang dimana jadi mereka jadi komunitas yang jadi pelanggan kuatnya bagi satu brand itu gitu, dan itu yang akan menguatkan komunitas tersebut. Diundang dalam konteks misalnya family gathering, itu banyak loh diaplikasikan di banyak perusahaan. Lalu
nggak mungkin juga misalnya dunia usaha nggak bergantung sama pemerintah. Kenapa? Pasti ada tax di dalamnya, ada permits, ada perizinan. Nggak mungkin. Jadi otomatis juga harus berhubungan sama mereka. Nah, dengan kita memiliki basic knowledge gitu ya, kita akan jadi paham harus seperti apa. Tadi kan problemnya kok ada orang yang nggak tahu ya, karena mereka tidak mau belajar. Itu kata kuncinya. Gitu. Selalunya belajar ya. Iya. Jadi pengen Ibu Angga. Udah banyak kayaknya dari Toto ya. Jadi emang itu mungkin nggak semua orang mungkin ya Pak punya kesempatan masuk ke dalam dunia usaha atau mungkin bermasyarakat secara umum. Nah, setuju banget. Jadi mungkin limit dari knowledge masing-masing orang tersebut. Jadinya mungkin agak sedikit bingung ya. Nah, ini tadi udah banyak banget nih dikupas sama Pak dosen kita nih ya. Jadi nambah ilmu juga. Waduh, ya. terima kasih Bu. Iya, thank you Pak udah sharing. Ya. Jadi intinya mungkin sering-sering juga kita masuk dalam masyarakat luas, ambil bagian mungkin yang di dunia usaha dengan usahanya, di pemerintahan mungkin dia supportnya dari kebijakan-kebijakannya, media dengan liputannya, gitu ya. Karena mungkin kayak sekarang kan dunia apa ya namanya advertising atau apa tuh sangat mudah diakses ya. Cuman buka handphone aja kita udah bisa bertransaksi, mempromosikan sesuatu, gitu. Udah sangat one hand lah pokoknya. Di tangan tuh udah gampang banget. Buka HP langsung semuanya bisa udah check out. Iya. Oke, selanjutnya tadi aku udah mendapatkan insight baru dari dunia marketing, dari dunia pemerintahan dan juga akademisi gitu ya. Nah, dari masing-masing latar belakang itu, siapa stakeholder yang paling menantang dan kenapa? Mungkin dari Bu. Kalau dari sisi marketing ya, yang paling menantang tuh sebetulnya memang bagaimana kita memberikan kepercayaan sih kepada konsumen gitu ya. Buat aku selama ini jadi marketing ya Pak ya. Artinya kita dari yang nggak kenal sekarang tuh membuat orang mempengaruhi keputusan orang untuk membeli ya. Kita tahu situasi ekonomi juga sekarang mungkin sedang dalam situasi beberapa orang mungkin bisa membeli dengan mudah, tapi untuk memberi barang-barang dengan segmentasi tertentu itu butuh kreativitas dari si marketingnya tersebut. Jadi buat aku mungkin yang paling menantang adalah bagaimana kita terus produktif ya Pak, karena kita stakeholdernya tadi banyak Pak Toto bilang, ketemu supplier, ketemu karyawan, itu kan yang kita ibaratnya tulang punggung lah. Katakan semua itu ujung-ujungnya sales ya. Iya, betul. Kalau salesnya jalan, insya Allah yang lain jalan gitu kan. Nah, tapi kita juga tidak mengecilkan divisi yang lain itu sangat mempengaruhi. Jadi buat aku di divisi marketing, bagaimana caranya aku tuh tetap produktif ya, bagaimana caranya aku memberikan kepercayaan apa yang aku omongin itu yang kejadian nanti sama konsumen. Artinya apa yang aku berikan keterangan atau apa yang aku janjikan itu kejadian sama, dan itu kan nggak semudah itu. Dimana aku harus mengkomunikasikan juga ke tim, requestnya seperti apa, on time pengerjaannya seperti apa, terus nanti hasilnya juga after salesnya seperti apa, gitu. Jadi muaranya kalau di divisi sales mungkin aku dealnya sama si konsumen tadi ya, gimana caranya setiap bulan nih kita ke siapa lagi ya, gitu. Nanti misalkan dari yang sini belum ada, kita coba lagi ke orang yang baru, kita coba lagi. Jadi kita memperbanyak probability itu sih. Dan kedekatan aja tuh nggak cukup ya Pak ya. Iya, betul. Kadang-kadang yang deket belum tentu jadi konsumen, yang nggak kenal juga mungkin bisa ya. Nah, artinya gimana caranya aku tiap kesempatan memberikan perkenalan-perkenalan untuk membangun kepercayaan. Nah, nanti di antara itu mungkin aku ambil hasilnya dari setiap yang sudah aku tabur ya. Nanti kita tinggal follow up seperti itu. Kalau untuk ke teman-teman, alhamdulillah kita nggak ada masalah ya. Aku juga senang berkomunikasi dengan beberapa rekan kerja yang lain. Artinya gimana sih caranya aku juga memprioritaskan konsumen aku tanpa mengecilkan peran arti teman-teman. Artinya kalau memang teman-teman nggak buatin yang baik juga aku nggak bisa apa-apa. Artinya apa yang bisa aku kasih dari hasil kerja keras dan kedisiplinan mereka juga. Hasilnya mereka baik, aku juga akan mudah gitu. Jadi semakin aku bisa berkomunikasi juga dengan tim, nanti juga yang akan jadi hasil aku kasih ke klien tadi, dan kliennya juga happy.
Tapi jadi tim marketing itu kalau dari pendengaran aku sangat sulit ya Bu, karena selain kita untuk bisa terus berkomunikasi secara tidak langsung maupun langsung ke konsumen, kita juga harus menjaga kepercayaan konsumen agar terus bisa kan melakukan jual beli gitu, transaksi, di perusahaan itu sendiri. Tapi kan kadang konsumen itu ada rasa bosannya ya Bu. Betul. Gimana cara Ibu sebagai tim marketing itu mengatasi rasa bosan kepada konsumen-konsumen Ibu gitu? Apakah merancang setiap bulannya ada perancangan ide baru kah atau bagaimana? Baik. Kalau dari rasa bosan, artinya di dalam rumah itu kan ada banyak ya kebutuhan untuk furniture itu sendiri. Misalkan di dalam rumah nih, di rumah Pak Toto udah pasti ada tempat tidur ya Pak, lemari, ada sofa, ada meja makan. Misalkan bulan ini, halo Pak Toto apa kabar gitu ya, nanyain kabar dulu gitu kan. Nah kita jangan langsung hard selling kayak gitu Mbak, nanya kabar dulu. Jadi bangun dulu kedekatan. Gimana caranya kita membuat konsumen nyaman tanpa membuat dia risih. Itu emang butuh skill sih ya, ada jam terbangnya. Paling tanya kabar dulu, misalkan bulan ini kita informasikan, nggak apa-apa sesekali kita kirimkan promo, Pak ini ada promo terbaru, bisa dari potongan diskon, bisa jadi dari model, bisa jadi dari warna. Nah dengan kita menginformasikan itu sebenarnya sudah cukup lah kalau dari sisi kita ya, info. Yang penting dia itu nggak merasa risih. Ya kadang tapi tahu diri juga siapa, kalau udah nggak dibaca ya jangan diterus-terusin, atau nge-WA-nya jangan lagi jam sibuk gitu. Ambil variatif waktu. Jadi gimana caranya kita menyampaikan sesuatu tanpa membuat si penerima informasi itu bosan. Ya pelurunya sih banyak Mbak, ada diskon, ada bonus ya enggak? Ada Pak, ada model baru gitu ya, atau Pak titip salam ya buat Ibu gitu misalkan ya, atau mungkin ada tetangganya atau ada mahasiswanya. Itu ya memang harus dilakukan sih, mau nggak mau. Jadi kuncinya jangan ada rasa bosan sih ya Mbak, ayo aja terus. Yang penting sama Pak Toto jangan sampai sebelum di blok jangan patah semangat. Terus gas. Tapi ini tuh selaras juga sama yang saya pelajarin, pendekatan yang gimana itu tuh pendekatan komunikasi yang terus menerus agar relasinya tuh tidak terputus. Apa itu namanya? Ayo, ini lagi UAS ya. yang lagi lupa lagi. Saya ingat pokoknya ada 4 pilar komunikasi yang strategis itu kan Pak. Kayak ini konsistensi pesan, segmentasi audiens. Terus? Lagi apa guys? Tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Kamu dapat nilai A. Langsung inget ya sama pelajarannya ya. Padahal aku nggak tahu loh. Pas nih kan, jadi pas nih gitu loh. Nah, kalau dari Mas Toto sendiri kan, Mas Toto itu fokus di bidang pemerintahan, seperti yang tadi Bapak Mas Toto jelaskan. Kartu kuning. Nah, baru dapat A. Siapa stakeholder yang paling menantang Pak? Dan kenapa? Sebenarnya sebelum kita menyebutkan itu siapa yang paling menantang itu kan, kalau dalam konteks, balik lagi ya, dalam konteks teorinya itu kita harus melakukan identifikasi pemangku kepentingan kita. Jadi kita harus tahu dulu siapa pemangku kepentingan kita. Nah itu yang disebut dengan namanya stakeholder mapping. Jadi kita tahu nih siapa yang menjadi stakeholder kuncinya kita, siapa yang menjadi stakeholder primernya kita, siapa yang menjadi stakeholdernya sekunder bagi kita. Jadi kalau kita sudah bisa mapping, kita tahu yang mana yang harus kita dahulukan, yang mana yang treatmentnya harus A, yang mana treatmentnya harus B. Nah, balik lagi, dalam konteks kontekstual, misalnya saya waktu di government, misalnya di pemerintahan, kan konteksnya bisa beda-beda nih. Nah, tergantung dari konteks kita, berhubungan dengan siapa nih. Kalau misalnya ada satu isu, misalnya isunya itu terkait dengan keyakinan, misalnya keyakinan seseorang atau kelompok, maka yang menjadi concern bagi kita, yang menjadi menantang bagi kita ya warga. Misalnya penertiban PKL, maka kan juga yang jadi concern bagi kita adalah PKL itu sendiri, pedagang kaki lima. Karena di situ nanti akan timbul tuh pro kontra di dalamnya gitu ya. Nah itu yang coba harus kita pahami, yang mana stakeholder tergantung dengan konsep kontekstual kita, ya peristiwa yang kita hadapin. Makanya ketika kita menghadapi sebuah peristiwa dalam konteks misalnya di pemerintahan, di perusahaan, kita mapping dulu nih, gitu. Kalau kita tahu gitu ya, sudah kita mapping ya, pernah kan? Kalau nggak salah itu di pertemuan kedua, jadi kita melakukan identifikasi pemangku kepentingan. Jadi teman-teman dikasih tahu dulu nih,
siapa yang harus kita anggap ini menjadi pemangku kepentingan kunci gitu ya, siapa yang menjadi primary-nya, siapa yang secondary-nya. Nanti kita tahu nih treatmentnya seperti apa. Kalau masuknya komunikasi strategi seperti apa. Kalau terjadi konflik ya kan itu setelah UTS mau UAS itu ada namanya konflik gitu ya. Kalau terjadi konflik kita treatmentnya seperti apa gitu loh, dalam konteks komunikasi, dalam konteks konflik kayak tadi Ibu. Ya sebelum diblok gitu loh kan. Kalau ini orangnya itu kan konflik ya kan. Nah sebelum itu terjadi kita harus tahu nih harus melakukan apa. Ya tadi dunia prakteknya Bu Angga sudah jelas, sudah tahu tuh ini prakteknya seperti ini kan. Teorinya kan yang tadi dikatakan tadi kita harus tahu stepnya seperti apa, lalu juga runutannya seperti apa sesuai dengan kontekstualnya, sehingga ketika kita masuk dalam pertanyaannya Safira tadi bisa terjawab dengan mudah. Tapi kalau misalnya ambil contoh aja ya, ambil contoh. Dalam saya sebagai pengajar, siapa sih yang paling menantang? Ya mahasiswa yang paling menantang. Bandel-bandel apa? Baik-baik Bu, anak Pakuan, ya. Alhamdulillah baik-baik. Pinter-pinter. Siapa dulu dong ya Pak dosen? Wah, enggak, banyak, dosennya banyak. Saya salah satu aja gitu loh. Jadi kalau ditanya, misalnya sebagai pengajar, siapa yang menjadi salah satu hal yang penting bagi saya adalah mahasiswa. Yang menjadi concern bagi saya siapa? Mahasiswa. Karena saya sudah berulang kali di kelas saya memberikan informasi. Tugas saya bukan cuma ngajar, tapi saya ada beban moral. Ya, ada beban moral di mana saya bukan hanya sekedar memberikan materi saja, tapi bagaimana sebenarnya teman-teman ini bisa benar-benar paham dengan materinya. Jangan sampai saya cuma menggugurkan kewajiban, Bu. Misalnya saya nggak mau menggugurkan kewajiban, datang ngomong segala macam, nah, mereka nggak ngerti ya, biarin aja lah. Gitu. Yang paling penting aplikasinya. Nah, saya nggak mau kayak gitu, makanya saya berpikir tadi kata Ibu betul, yang paling penting tuh bagaimana mereka bisa mengaplikasikannya. Jadi kalau udah saya jelasin, saya tanya sama mereka, ngerti nggak gitu loh. Itu kadang Mas Toto suka tiba-tiba, ayo kita diskusi. Nah, ini saking sayangnya loh sama mahasiswa. Beneran Bu, jadi di apa ya, ketika kita dipaksa ya. Jadi aku bayang-bayang mulu nih, tadi bilang apa ya gitu ya. Nah kalau cuma teori mungkin bisa keluar kelas sudah lupa. Iya, tapi kalau akhir jadi diskusi, perbincangan, kadang minggu depannya masih mereka bahas tuh diskusi kita tuh. Ada beberapa kelas tuh yang kita masih ngebahas misalnya terkait dengan second account. Saya masih ingat tuh ada pembahasan terkait dengan orang tuh emang penting ya pakai di Instagram punya second account. Oh itu sampai minggu ke depannya masih mereka bahas tuh. Akhirnya saya senang, maksudnya jadi dialektika, jadi pembahasan, dan kita ngebahas sesuatu ya diskusi di ruang kuliah itu menurut saya sangat baik, sangat produktif gitu loh. Itu yang sehat sih sebenarnya. Iya. Beruntung punya Pak dosen. Aduh, enggak. Iya. Karena tadi kan kita ngejarnya bukan hanya ceremonial learning yang kita lakukan, tapi yang kita lakukan benar-benar kita punya beban moral untuk menyampaikan ilmu ini benar. Karena kan dalam keyakinan saya Bu ada 3 hal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, yang ibaratnya nggak akan pernah putus walaupun saya sudah meninggal kira-kira gitu. Tapi kalau ilmunya misalnya tetap dipakai sama Safira, sama Bagas, sama yang lain-lain, kayaknya akan amalnya terus nyampe ke saya, insya Allah kira-kira gitu loh. Mereka pada jadi bos, nah, kalau nanti saya ngeliat mereka jadi direktur, jadi komisaris, jadi pejabat, kan saya senang juga kan. Wah, ilmunya, diskusinya kita selama ini tuh nyampe gitu ya, dan bisa diaplikasikan nanti ketika mereka buat kebijakan ke masyarakat, mereka jadi pejabat kebijakan. Oh ini dulu pernah belajar ini segala macam, oh jadi kepakai gitu loh. Itu senangnya gitu Safira gitu. Kayak tadi kan Safira tuh lagi podcast gini dia langsung ingat lagi dia reminder lagi gitu loh. Seneng lah, bagus lah gitu loh. Sebelum podcast kan saya review lagi pertemuan 1 sampai pertemuan 9. Iya. Jadi balik lagi tadi yang Mas Toto bilang bahwa stakeholder yang paling menantang itu kita harus identifikasi dulu ya, mapping dulu bagaimana kita menentukan stakeholder itu penting atau enggak untuk kita. Ya. Selanjutnya, pernahkah ini kan konteksnya kerjaan, bisnis gitu ya. Jadi kayaknya pernahkah perusahaan mengalami tekanan dari stakeholder tertentu dan bagaimana cara menyikapinya? Mas Toto. Oh saya dulu gantian katanya mau gantian. Saya rasa pasti pernah lah setiap perusahaan. Namanya juga tadi pemangku kepentingan. Ini orang masing-masing kelompok ini, masing-masing entitas ini punya kepentingan masing-masing. Mereka bawa urusannya masing-masing. Otomatis kalau misalnya nggak ketemu dengan urusannya mereka, itu bisa jadi problem, bisa jadi permasalahan dan deadlock.
Nah, bagaimana mengatasinya? Ya tadi yang tadi saya sempat sampaikan, kita tahu ada namanya komunikasi krisis, ya. Nah, komunikasi krisis juga harus digunakan. Bagaimana menggunakan pada saat-saat dalam situasi-situasi tertentu. Kalau kondisinya A, oh treatmentnya yang ini. Kalau kondisi B, treatmentnya yang ini. Jadi kita tahu. Yang berikutnya ada namanya strategic communications atau komunikasi strategis. Itu juga bisa digunakan dalam konteks kita menjembatani tadi problem-problem permasalahan ketika tadi ada kendala-kendala gitu yang kita temuin dengan masing-masing kepentingannya masing-masing. Ya kalau ditanya ada nggak problem nanti berbenturan dengan kepentingan, pasti ada karena mereka bawa kepentingannya masing-masing. Saya punya kepentingan sebagai pengajar, Safira punya kepentingan sebagai mahasiswa, kira-kira gitu ya. Ada kepentingan juga dekan misalnya, ada kepentingan juga rektor, ada kepentingan juga security di situ, ada banyak semua kepentingan. Nah supaya selaras, ya kuncinya salah satunya adalah berkomunikasi yang tadi udah disampaikan sama Bu Angga. Ngobrol, diskusi segala macam itu menjadi kunci gitu loh. Makanya beruntunglah Safira dan teman-teman hari ini tuh fokus belajar terkait dengan ilmu komunikasi karena itu ilmu yang akan selalu digunakan sampai kita nanti bekerja, sampai kita pensiun pun komunikasi kayaknya nggak akan lepas. Rumah tangga pun dipakai. Iya, apalagi rumah tangga gitu loh. Anak juga dipakai. Iya, anak. Betul. Malah ngomong gitu langsung. Ya kan karena komunikasi aja perang bisa terjadi. Ya kan perang itu terjadi karena kesalahan komunikasi. Gitu loh, bisa terjadi seperti itu. Ada egonya masing-masing, komunikasinya salah, jadilah bisa perang, jadilah bisa ada sesuatu konflik, gitu loh. Itu semuanya kuncinya. Jadi berkomunikasilah dengan baik. Kayak pasangan-pasangan Gen Z kan suka komunikasi pas silent treatment. Oh, silent treatment. Bahasanya itu, Bu. Diam-diam. Ada silent treatment. Ada mungkin di antara sini yang silent treatment? Oh, semuanya pada angkat tangan tuh. Ini kamera nggak pada lihat aja. Semua pada angkat, ternyata pada bucin ya mereka ya. Mungkin mereka nggak sadar kalau silent treatment itu menyiksa pihak lain. Jadi yang silent. Ini pengalaman ibu juga kayaknya. Jadi curhat. Iya, jadi curhat. Jadi saya kuliah dari belakang layar. Jadi Mas Toto sempat menyinggung komunikasi krisis. Mungkin aku tuh pengen lebih tahu dalam lagi komunikasi krisis itu memang jelas ketika perusahaan atau diri kita sendiri menghadapi krisis, tapi itu cara kerjanya itu bagaimana sih Pak? Kan karena kalau komunikasi krisis itu kita harus cepat tanggap kan. Tapi gimana sih caranya biar kita tuh ya cepat tanggap gitu, nggak lemot lah istilahnya. Iya. Ya kadang kita berpikir kan dibilang tadi cepat tanggap, tapi kalau cepat tanggapnya juga treatmentnya salah juga berbahaya, gitu ya. Jadi memang harus lagi-lagi ya harus dipahami dalam konteks komunikasi krisis adalah kita bisa melakukan pemetaannya dulu nih. Ini krisisnya dalam hal apa? Masalahnya apa? Jadi kalau kita nggak melakukan apapun sebenarnya, kalau misalnya mau dalam hal apapun, kalau kita nggak punya pemetaan, kita bisa blind dalam perjalanannya. Termasuk dalam kondisi krisisnya jadi buta gitu ya. Blind ya jadi buta gitu ya. Dan itu jadi permasalahan lagi. Bukannya menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Harusnya kan seperti pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya harusnya begitu. Jadi komunikasi krisis dengan prinsip tadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi dengan kita melakukan identifikasi terlebih dahulu, kita tahu nih setelah di mapping kita tahu nih karena sudah ada tuh produk-produknya, polanya mau seperti apa. Kalau krisisnya misalnya terkait dengan individu seperti apa, krisisnya terkait dengan kelompok harus seperti apa. Krisisnya misalnya terkait dengan nama baik, dia harus seperti apa treatmentnya. Jadi masing-masing punya treatment. Jadi nggak bisa kita langsung, wah ini harus gercep, harus cepat gitu loh. Ya, yang paling penting harus dipikirkan terlebih dahulu. Setelah kita berpikir, baru kita bisa tahu mau melakukan tindakan apa. Kira-kira gitu loh. Oke, mungkin dari Ibu Angga ada pandangan lain mengenai. Tadi pertanyaan boleh diulang? Nah, pertanyaannya. Pernahkah perusahaan mengalami tekanan dari stakeholder tertentu dan bagaimana? Oke, iya tadi seperti kita bilang pasti setiap perjalanan bisnis itu pasti ada masalah ya Pak ya. Dan benar banget tadi dibilang sama Pak Toto bahwa setiap divisi atau setiap unit bisnis satu dan lainnya itu punya kepentingannya masing-masing. Gimana sih misalkan contoh kalau misalkan kita mau buru-buru mengerjakan suatu proyek gitu ya. Nah, itu kan ada kepentingan di situ, seru nih ceritanya. Proyek harus selesai cepat, artinya pada saat cepat selesai artinya cepat dibayar, kita cepat dapat uang lagi turnover. Nah,
tapi misalkan kepentingannya kita nggak lihat nih di dalam itu ternyata ada antrian pekerjaan di divisi kita contohnya. Artinya kita kayak aku nih misalkan nggak mau tahu deh, yang penting kerjaan punya aku cepat selesai, tapi ternyata itu kan kepentinganku, ternyata di dalam kita nggak komunikasi dengan baik, jadi kita memaksakan kepentingan sendiri, dan itu juga jadi problem. Nah, kebijakan-kebijakan yang dibuat, aturan-aturan yang dibuat itu akan membantu ya Pak ya. Jadi kita punya yang namanya biasanya standar operasional prosedur. Itu dibuat biasanya untuk menghindari sih ya. Nah, konflik-konflik yang terjadi. Contoh misalkan konflik produksi, konflik pemasaran, konflik finansial, pembayaran. Nah, itu kita biasanya di awal itu kita dijelaskan divisi masing-masing standar operasional prosedurnya seperti apa. Misalkan aku tidak boleh menjanjikan suatu pekerjaan yang langsung kayak instan. Udah tahu barangnya custom. Nggak ada nih cerita custom hari ini konsumennya mentang-mentang udah bayar, besok harus udah jadi, itu nggak ada. Artinya aku punya standar operasional prosedur, aku menjelaskan kepada konsumenku contohnya akan selesai dalam waktu 7-10 hari atau 7-14 hari. Kalau project bisa jadi 7-30 hari. Nah, ada juga kepentingan orang lain yang kita harus hormati ya Pak ya. Jadi sudah pasti akan terjadi konflik, itulah yang membuat dinamika kita bekerja di perusahaan tuh seru. Artinya gimana sih caranya pekerjaan kita selesai, tapi kita juga menghormati pekerjaan-pekerjaan teman-teman kita yang lain. Nah, dengan kita menghormati dan kita memahami standar operasional prosedur, itu meminimalisir terjadinya komplain, baik itu komplain internal, ada problem internal dan juga komplain kepada pihak lain. Sama misalkan contoh dengan vendor, kita misalkan butuh sesuatu yang itu akan di-provide oleh vendor. Nah, semakin kita juga baik komunikasinya dengan mereka, itu juga akan mengurangi ya Pak ya, gesekan atau problem. Misalkan kita, mentang-mentang kita punya beberapa vendor, misalkan vendor yang ini sudah support kita juga pasti akan timbal balik dengan baik. Nah, banyak lah, pokoknya banyak istilahnya banyak hal yang membuat kita tuh nanti ada masalah. Ada aja masalah. Jadi satu divisi ini dengan divisi ini, kita dengan ini, itu dengan, jadi itu tadi kita lihat dulu situasinya ya Pak ya. Ini kita mau ngebenerin yang mana nih kondisi ini. Kita mau misalkan ada pekerjaan yang buru-buru mau kita kerjain. Artinya kita harus memetakan dulu butuh berapa orang, berapa lama itu akan kita sampaikan kepada konsumen. Jika ada keterlambatan kita akan bilang juga ya Pak ya. Jadi mencegah kita problem dengan konsumen, kita bilang Pak nanti kalau misalkan agak terlambat sedikit nggak apa-apa ya. Jadi kita minta kebijaksanaan dari mereka. Rata-rata kalau udah dikomunikasin nggak jadi komplain ya Pak ya. Apalagi kalau ngerayunya pinter ya. Pak ini mohon maaf gini-gini gitu, pasti mereka nggak akan jadi masalah kok. Itu sih Mbak kurang lebih. Jadi sangat kompleks ya. Iya. Juga harus Yang penting mungkin kalau di perusahaan mungkin kita gimana caranya SOP itu nggak berbenturan dan tidak menyakiti satu pihak dan lainnya lah. Intinya kalaupun misalkan ada 1-2 dikit ya Pak ya, pasti aja lah ini nggak sesuai SOP tapi kan ini gini gitu. Itu masih bisa diobrolin. Yang penting kita ngobrol dan itu memang tidak merugikan. Artinya contoh misalnya finansial ya Pak ya, SOP-nya kita harus DP dulu. Kalau nggak DP kita nggak kerjain. Nah itu wajib. Itu yang ada bottom yang kita nggak boleh deh dilewatin. Gitu. Contohnya misalkan di keuangan, kalau itu necessary. DP dulu baru kita kerjain. Nggak ada DP mohon maaf kita belum bisa proses seperti itu. Kalau yang lain-lain mungkin biasanya sih lebih ke fleksibilitas waktu ya, kita minta kebijaksanaan dari mereka, kurang lebih kayak gitu sih. Yang penting ngobrol dulu Mbak. Iya. Ngobrol. Iya. Nah, sebelum lanjut ini kayaknya kopi sama makanannya dari tadi yang udah manggil-manggil dikerjakan, boleh dicicipi. Saya udah tadi satu. Jangan bilang Pak itu. Bukan properti kan, bukan kan? Iya. Ini diminum kok, ini enak udah kok. mulai mencair Bu, silakan. Siap. Ya Pak ya. Ya, mari Bu. Selanjutnya nih, mungkin ini bersinggungan juga sama yang tadi udah dibahas mengenai komunikasi strategis gitu. Bagaimana menerapkan komunikasi strategis dalam berkomunikasi dengan stakeholder? Mungkin kan tadi udah disinggung-singgung, mungkin sekarang dijawab lebih detail lagi atau bisa based on teori gitu. Mungkin dari Ibu Angga dulu. Komunikasi yang strategis ya. Kalau di perusahaan biasanya ada meeting ya Pak ya. Biasanya di dalam meeting itu ada bahasan khusus. Contoh misalkan
saya setiap Senin itu suka ngobrol untuk divisi marketing mau bikin apa sih gitu kan, terus kita mau kemana sih, mau dapat uang berapa sih gitu kan, itu kan harus diobrolin. Mungkin di perjalanan ada kendala atau ada masukan yang kita temuin, lihat kompetitor atau lihat dari masukan konsumen, atau misalkan kita tahu nih daya beli lagi kurang bagus ya Pak ya, itu kita bisa kasih masukan untuk perusahaan, mungkin kasih promo atau mungkin ada extra service, free delivery atau apalah pokoknya yang membuat target itu mungkin lebih mudah dicapai ya. Selain itu kan mungkin sifatnya mingguan ya, atau bisa ada yang khusus bulanan, biasanya di akhir bulan atau di awal bulan. Ada juga yang setiap hari ada grup komunikasi, ada di WhatsApp ya mungkin yang umum ya Pak ya. Nanti di situ grupnya banyak tuh, mungkin ada yang dengan klien atau misalkan ada yang dengan internal aja. Divisi ini khusus isinya yang ini. Kalau aku sih mungkin lebih banyak ke ada satu project tersebut butuh klien dan kita ada di dalam situ, itu juga termasuk komunikasi. Nanti apa yang ada di situ kita tuangkan lagi dalam internal komunikasi kita. Misalkan ada yang urgent, nggak mungkin nih nunggu meeting, ya telepon ya, ngobrol gitu, atau kita datang khusus, kita ngobrol langsung untuk pengambilan keputusan. Artinya butuh kejelian dari kita sih. Ada hal-hal yang kita harus putusin cepat ya, kita harus decide cepat. Ada hal-hal yang nanti mungkin bisa diobrolkannya dalam lagi meeting gitu ya Pak ya, kita tunda lagi nanti dari meeting. Nanti meeting bulan depan misalkan ini belum solve, kita angkat lagi temanya. Artinya mungkin ya ada semacam minutes meeting, atau mungkin di perjalanan kayak aku di jalan lagi ketemu gini, ada masukan apa aku catat nanti biasanya. Nanti saat kita ada forum yang kita bisa angkat isu-isu itu, saya akan kemukakan. Kalaupun nantinya tidak dapat yang seperti yang itu tadi ya, kepentingan kita nggak dapat, ya artinya kita harus juga cukup sadar diri ya Pak. Oh mungkin ini diambil kebijakan seperti ini biar ke divisi lain juga enak, atau mungkin diambil kebijakan seperti ini itu pasti sudah ada banyak pertimbangan. Jadi saya yakin setiap keputusan yang akhirnya diflorkan itu adalah hasil dari keputusan terbaik. Jadi regular meeting, mungkin briefing kayak gitu-gitu sih Mbak biasanya. Tapi kalau udah nggak tahan ya ada butuh keputusan cepat, ya telepon biasanya gitu. Di dalam komunikasi strategis itu kan ada salah satunya konsistensi pesannya. Dari tim marketing Ibu sendiri itu konsistensi pesan itu Ibu lebih seringnya apakah lebih sering dari online kah atau offline? Kalau aku kebetulan agak seringnya melakukan komunikasinya tuh online. Jadi ada misalkan konten untuk diposting. Ada tim konten yang sudah membuat, mereka akan post di salah satu media komunikasi, nanti saya yang akan teruskan nih Pak ke tim marketing lain yang ikut, ada ikut sama aku. Nanti di situ kan pasti ada pertanyaan banyak, apa jenisnya, ini bahannya apa, gitu. Nanti itu yang saya harus punya knowledge lebih dibanding dari mereka. Karena nggak mungkin mereka nanya, saya kasih lagi ke yang bikin konten kan nggak mungkin. Jadi mungkin kita harus meluangkan diri untuk menambah knowledge. Artinya banyak kesempatan yang lagi nggak sibuk, saya belajar. Semakin banyak kita merespon dari konsumen juga, semakin itu jadi latihan. Tadinya nggak hafal nih pertanyaan-pertanyaan yang biasa, karena kita pernah ditanya sebelumnya, nanti pada saat ketemu lagi sudah bisa. Jadi lebih semakin kita sering ketemu problem, pertanyaan kayak apapun itu, nanti ketemu lagi kita udah lebih jago lah untuk ngejawab gitu. Nah, aku sih biasanya lebih banyak online. Kalau offline itu biasanya gimana? Kalau offline itu biasanya kadang-kadang aku sih kan nggak banyak ya, yang ketemu sama aku tuh biasanya ada 2-3 orang ketemu. Nah kalau yang dibawa akunya itu aku mendistribusikannya online, kecuali memang ada program ketemuan untuk sosialisasi undang orang-orang baru untuk misalkan lihat, atau ada yang tertarik untuk ikut seperti kita tapi tidak mengikat waktu ya Pak ya, itu bisa. Ada kita biasanya sesi berapa bulan sekali gitu ya, memperkenalkan di produknya, mereka juga bisa ikut berjualan, mereka ikut ambil bagian, kita jelasin benefitnya. Tapi
kalau misalkan yang internalnya tuh aku aja, kita aja lah, yang memang ada khusus untuk datang ke kantor. Tapi kalau yang lain-lain tuh sifatnya biasanya online aja. Kita share-nya baik WhatsApp group, atau aku biasanya contohin, aku biasanya bikin Instagram sendiri, TikTok sendiri. Jadi aku bilang kalau butuh konten apa-apa ada di punya aku. Berarti lewat konten. Iya, lewat pemasarannya itu. Dan kalau misalkan untuk approach yang big project, biasanya kita direct, bisa datang atau kita bisa kontak dulu buat appointment. Nanti setelah kita dikasih waktu ya Pak untuk berkunjung, baru kita datangin kayak gitu. Kalau untuk pembuatan kontennya itu mengikuti tren zaman sekarang atau sesuka? Iya, ini kayak Mbak Safira gini, muda-muda ini ada tim pembuat kontennya khusus. Jadi nanti direview barangnya, dicobain, didudukin, terus nanti kadang-kadang jadi 50-50 sih ya Pak. Ada konten yang menyesuaikannya itu untuk gimana sih track audience dulu dalam hooknya ya, istilahnya ya. Beberapa detik pertama itu nggak terlalu serius gitu, malah yang konyol-konyol gitu, yang bercanda gitu. Tapi ada juga konten yang memang itu sifatnya edukasi. Artinya itu umum ya, anak muda juga harus paham gitu. Dan edukatif artinya lebih ke kayak ukuran, model kegunaan, terus bisa diapain aja barangnya kayak gitu. Tapi yang membuat kontennya ya seumuran adik-adik begini, dedek-dedek gini Pak. Seumuran saya juga berarti ya? Kadang itu ada yang tandemnya Pak. Jadi misalkan lagi konten apa waktu itu statue kalau nggak salah ya. Oh, statue. Itu berdua. Tahu. Ada musiknya kan? Iya, tahu. Tahu dong. Ini menarik banget. Dan tadi aku tuh kenapa nanya terus karena menarik gitu. Udah pengen kerja kayaknya nih Pak. Iya. Udah siap kerja kalau anak-anak Universitas Pakuan tuh udah siap bekerja gitu kerja mereka. Berbisnis udah siap. Amin ya Bagas ya. Amin. Jadi pandangan Mas Toto terkait strategic communications. Jadi ya pertama saya ingin lagi-lagi mengapresiasi Bu Angga. Jadi apa yang tadi disampaikan sangat menarik sekali. Saya sampai detail sekali ya, dan saya juga bisa memahami bagaimana kontekstual dalam dunia praktisi dilakukan, dan apa yang sudah dilakukan sama Bu Angga ini adalah hal-hal yang sebenarnya bisa banyak untuk dikaji, kira-kira gitu ya. Tapi dalam konteks strategic communications kan ada di dalam itu ada goals-nya, ada tujuannya. Karena dia punya tujuan tuh, strategic communications. Nggak cuma dia sekedar misalnya, Safira apa kabar gitu kan. Nggak, tapi dia punya tujuan, makanya namanya strategic communications. Dia tahu dia mau goals-nya ke arah mana, tujuannya ke arah mana. Maka kalau pendekatannya strategic communications, dia harus memahami konteks tujuannya tadi itu. Karena itu yang jadi poin pentingnya. Maka dia akan berfokus pada goals-nya, tujuannya dia. Nah, dalam konteks tadi, menarik ketika tadi Bu Angga sampaikan, oh sekarang kita pendekatannya pakai digital, ya, digital marketing dan segala macam. Ya betul, karena memang secara kajian akademiknya Bu Angga, di dalam konteks komunikasi itu sudah terjadi evolusi komunikasi. Ya, jadi yang sebelum tahun 2000 itu kan komunikasinya sistemnya top down, dari atas ke bawah. Apa kanal di bawahnya? Kanal di bawahnya itu adalah kanalnya lewat TV, radio, surat kabar, sama baru-baru internet. Tapi internet yang sekedar internet yang juga masih agak lama tuh, searching juga lama dan segala macem gitu ya. Itu dari 4 kanal itu. Akhirnya berevolusi karena ada perkembangan teknologi tadi. Karena ada perkembangan teknologi, komunikasi berubah. Yang tadinya top down, yang tadinya dia itu memberikan berita gitu ya, news, pendekatan news. Nah, sekarang sudah berbeda karena sudah ada perkembangan teknologi. Bentuk komunikasi itu sudah tidak bisa lagi top down, tapi sekarang komunikasi partisipatif. Ya, participative communications. Salurannya adalah storytelling. Tadi kan Ibu disampaikan kan, nyobain kursinya, nyobain meja, itu kan storytelling, bukan lagi berita. Oke, disiarkan, kita ini punya 4 meja, mejanya gini, nah gitu. Kalau sekarang enggak, enak lu, nyaman banget lu duduk di sini kan, menginfluence orang kan. Turunannya yang tadi 4 saluran tadi itu cuma jadi 1 klaster Bu sekarang di dalam komunikasi partisipatif. Jadi cuma 1 klaster, yaitu yang disebut dengan namanya media mainstream. Tadi tuh TV, radio, surat kabar, internet itu media mainstream. Berikutnya, di klaster berikutnya, itu ada namanya media sosial. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ya ada banyak lah. Semua media sosial itu terangkum dalam konteks media sosial. Jadi, klasternya berbeda lagi. Yang tadi itu,
Yang 4 tadi masuk ke dalam satu cluster di dalam participative communications. Yang keduanya itu adalah media sosial. Yang berikutnya adalah KOL, Key Opinion Leaders. Kira-kira gitu ya. Karena ada teorinya juga tuh terkait dengan Key Opinion Leaders. Ada namanya two-step communications model. Jadi terkadang opini itu terbentuk, tidak langsung terbentuk opini itu. Tapi opini itu bisa terbentuk karena adanya opinion leaders. Jadi karena opinion leaders inilah yang akhirnya sampai kepada target atau audiensnya tadi untuk kita melakukan komunikasi tadi. Nah, balik lagi, KOL ya, Key Opinion Leaders menjadi salah satu kunci juga dalam konteks participative communications. Tadi mungkin nggak harus selalu pegawai, kita bisa ngundang misalnya siapa influencer Bogor, siapa sih orang-orang yang dianggap dia suka furniture, siapa segala macam, atau yang suka dengan kegiatan-kegiatan terkait dengan bedah-bedah rumah dan segala macam. Yang berikutnya adalah komunitas. Komunitas jadi salah satu saluran komunikasi yang jadi andalan dalam participative communications, Safira. Itu kira-kira gitu. Daging ini. Tapi padahal menurut teori keefektifan pesan itu kan lewat langsung ya Pak. Tapi kenapa ya zaman itu mengubah perspektif itu menjadi efektif komunikasi itu justru di digital. Padahal kalau misalkan based on teori bahwa ternyata keefektifan pesan itu lewat komunikasi yang langsung. Ya, harus dipahamin sama Safira bahwa teori itu dinamis. Jadi teori itu nggak bisa juga teori yang misalnya tahun 20-an, terus masih relate misalnya dengan tahun 2025. Belum tentu. Karena itu teori kan berdasarkan hasil pengamatan manusia, hasil evaluasi manusia, akhirnya jadilah sebuah teori. Kan juga nggak saklek teori itu harus kayak gitu. Yang paling benar adalah kita bisa melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Sehingga akhirnya tadi, oh ini sebenarnya apa yang dikatakan Bu Angga, ini bisa dikaji lebih dalam, oh ini segala macam. Dalam konteks akademik bisa jadi model baru, bisa jadi teori baru, sebenarnya seperti itu. Dan relate misalnya dalam kondisi kekinian, kira-kira gitu loh. Jadi saya bisa aja bikin teori? Bisa, sangat bisa, sangat bisa. Sangat bisa buat teori, tapi diuji dulu, diuji dulu gitu kan. Iya, lengkap lah, banyak prosesnya gitu. Banyak ilmu ya. Iya. Ya, luar biasa. Saya banyak belajar loh. Saya juga banyak belajar Bu, sama. Jadi kita saling mengisi, Bu, saling mengisi. Ya. Jadi muda lagi gitu Pak. Iya Bu. Saya makin muda lagi, saya jadi remaja Bu. Saya, Bu. Kenapa ketawanya gitu? Nggak apa-apa. Pak lagi. Kartu. Aduh, berasa di kelas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Biasanya kesalahan umum apa sih yang dilakukan oleh mahasiswa atau calon profesional dalam memahami stakeholder? Misalkan tadi kayak saya tuh bilang stakeholder itu cuman sama orang-orang penting aja gitu. Nah, kesalahan umum apa sih Pak yang sering terjadi selain yang saya tadi? Dari Mas Toto dulu. Sebagai akademisi. Ya kesalahan umumnya nggak bisa melakukan identifikasi, itu aja, sederhana. Karena kita nggak bisa melakukan identifikasi, kenapa kita nggak bisa melakukan identifikasi? Karena kita tidak punya namanya basic knowledge. Nah itu aja turunannya bagi saya. Sehingga padahal basic knowledge tadi itu bisa didapatkan juga nggak harus dalam konteks kuliah formal gitu ya, di kelas gitu lo belajar, enggak. Sekarang nonton YouTube aja kita bisa belajar. Sekarang kita nongkrong di kafe, di komunitas tadi ya, bersama komunitas tadi, nongkrong di kafe, ngobrol-ngobrol, bisa belajar itu juga. Terus kita misalnya lagi dalam satu perkumpulan, bisa juga belajar. Jadi sebenarnya belajar itu tidak terbatas. Dan jangan pernah membatasi diri untuk belajar. Jadi kapanpun itu harusnya belajar. Kalau kita belajar, kita punya basic knowledge, akhirnya kita tahu tuh, kita punya namanya tadi, bisa melakukan identifikasi gitu loh. Nah, identifikasi itu kan kita bisa mapping, bisa melakukan pemetaan. Dari pemetaan itu kita tahu tuh harus melakukan apa, ke siapa, seperti apa treatmentnya, siapa melakukan apa, jelas jadinya. Kira-kira gitu. Dari pandangan Dari aku ya tadi sebenarnya udah dijelasin ya sama Pak Toto. Jadi mungkin tahu peran masing-masing aja ya. Jadi mungkin aku contoh sebagai marketing tahu nih peran aku tuh harus ngapain sih di perusahaan, membuat revenue, maintain relation dengan konsumen. Terus artinya dengan kita menghasilkan sales yang baik, kita juga berkontribusi untuk kemajuan perusahaan ya. Dengan teman-teman kita berkomunikasi baik juga pasti kita membuat semuanya berjalan dengan lancar. Itu tadi sih. Jadi tahu dulu peran kita ya. Jadi ya itu tadi kalau misalkan kita gagal mengidentifikasi, gagal. Jadi kayak
ini harus ngapain ya. Jadi kayak nggak tahu aja kita tuh tugasnya apa gitu. Jadi mungkin karena ketidaktahuan itu bisa jadi sudah tahu tapi tidak diaplikasikan juga bisa ya Pak ya. Iya, betul. Nggak tahu nih tapi nggak mau ngerjain aja gitu. Atau mungkin memang belum ada yang ngasih tahu. Ya, jadi perannya mungkin dari personalnya juga mungkin tadi willing untuk belajar ya Pak ya, tinggi. Di situ ada keingintahuan, dapat lagi informasi yang baik, lalu diaplikasiin. Tahu nggak diaplikasiin juga sama aja ya Pak. Betul, setuju. Iya. Tahu tapi nggak dikerjain gitu ya. Iya. Lagi nggak mau aja pokoknya. Mager bahasa anak sekarang. Mageran. Mager. Tadi Safira bilang dia anak Iya, mager, Bu. mager. Iya. Tapi setelah podcast ini saya nggak mau. Asik. Luar biasa. Luar biasa ini. Oke, Udah banyak ya dia nanya-nanya nih Pak. Iya. Aduh. stakeholder itu tuh menarik bagi saya. Menarik Setelah ya. ketemu dengan Oke. Bisa banget. Ini anak komunikasi gini Bu, mengaplikasikan dia namanya nih komunikasi, dia coba persuasif gitu ya. Dia coba. Jadi kelihatannya nih harus ngasih nilai A gitu Iya. loh. Gitu. Pinter ngerayu ya. Pintar ya, anak komunikasi nih pada pinter-pinter. Cocok. 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 Nyaman dulu ya. Iya. Padahal dulunya saya pemalu tau. Oh ya. Serius. Enggak kok, ini udah keren kok. Siap. Mungkin lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Nah, menurut Mas Toto dan juga Ibu Angga, itu bagaimana ya cara membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan para stakeholder agar tidak terputusnya tali relasi di perusahaan Mas Toto maupun Ibu Angga? Iya. Boleh Ibu Angga dulu. Baik, biar nggak terputus ya. Iya. Pertama kita harus punya jiwa yang istilahnya mau maju lah intinya. Jadi kondisi kita yang sekarang misal keadaan daya beli atau ekonomi lagi nggak bagus, tapi kita tahu nih kita punya goals tadi, kita mau kemana, mau bikin apa, mau dapat berapa, mau ngejar siapa, itu akan membuat kita tuh kalaupun menemui tantangan, kita tuh nggak pantang menyerah gitu Mbak. Pasti normalnya ya Pak ditolak, dibilang mahal misalkan, terus rasa lelah itu pasti kadang-kadang membuat kita tuh kayak terputus. Tapi dengan keinginan kita, tanggung jawab terhadap perusahaan dan para stakeholder itu tadi yang dengan jajaran yang sudah disebutkan oleh Pak Toto membuat kita cukup konsisten untuk melakukan hal yang setiap dari bagian masing-masing itu harus lakukan. Artinya contoh misalkan waktu saya dulu di perhotelan ya Pak ya, kenapa hotel bintang 5 itu mahal? Karena masing-masing divisinya tugasnya itu aja, tapi memastikan setiap pekerjaan dari mereka itu excellent. Artinya saat mereka makan ke restoran makanannya clean, enak, on time, hygiene. Saat mereka masuk ke kamar, kamarnya bersih, wangi, semuanya dalam posisi yang baik. Saat mereka ke depan, mereka dapat senyum. Kan nggak tahu nih resepsionisnya lagi sakit gigi, apalagi nggak punya duit, atau lagi galau. Tapi kita dari depan sampai belakang itu pokoknya kita konsisten. Nah, kalau salah satunya mungkin merasa capek itu wajar ya, manusiawi ya Pak ya. Pasti akan ada yang sakit misalkan, contoh ada yang lagi berantem atau apa, itu kan kembali lagi kita buru-buru sadar deh, mungkin ambil break sebentar, udah 5 menit kita fresh lagi istirahat, atau mungkin kita ambil jam istirahat kita tidur, nah itu fresh lagi. Jadi terputus itu mungkin ada faktor internal sama eksternal ya. Mungkin kita ada konflik juga, wah dihajar kompetitor, dihajar banting harga, itu kan lihat deh di marketplace itu harganya gila-gilaan. Tapi kita membuktikannya dengan kualitas. Kita nggak mungkin ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang ini kenapa harganya segini. Kalau kita compare masalah kualitas, itu kan kita pasti akan berbicaranya tentang output produknya dulu, experience dulu. Ajak deh orangnya datang ke sini, pegang deh barangnya sendiri. Kalau lihat di marketplace mungkin mohon maaf banyak yang murah, tapi mungkin dalemannya kita nggak tahu seperti apa. Ya, biar nggak terputus, pertama ya jangan bosen, jangan pantang menyerah. Udah gitu kalau menemui rintangan-rintangan itu artinya ya kekeh aja, pokoknya kita tujuannya goals tadi, sales tadi gitu. Lewati dengan baik. Lewati, senyum aja. Senyum aja. Senyum aja. Chill aja. Kalau capek ya istirahat dulu. Ya. Jangan kelamaan ya Mbak. Aduh, kalau aja lagi
Dari pandangan Mas Toto, bagaimana? Ya supaya sustain ya, supaya berkelanjutan. Jadi ya tadi dikejar dengan namanya strategic communications. Kalau kita memahami kontekstual dari strategic communications, kita tahu nih, maka kita bisa berkomunikasi secara sustain, berkelanjutan. Nah, yang berikutnya dalam konteks, itu kan dalam konteks akademik ya, kita sudah mendengarkan langsung dalam praktiklinya seperti apa, dalam konteks industrinya seperti apa, orang-orang bekerja secara profesional tadi ya, dengan tingkat kepuasan yang tinggi, untuk apa? Untuk nantinya orang itu mau datang lagi, mau hadir lagi. Kalau dalam konteks ibu dalam berjualan, dia mau repeat order, kira-kira gitu. Ya, Kepercayaan itu dibangun kan. Itu kan komunikasi yang berkelanjutan. Ya dalam tataran lebih teknisnya mungkin ada beberapa yang kalau saya tahu ya, misalnya mereka sampai tahu tuh ulang tahunnya kapan gitu ya. Hari pelanggan. Hari pelanggan nanti diucapin selamat ulang tahun, iya dikasih. Iya, personal touch-nya itu. Nah, itu tuh salah satu poinnya. Jadi ada sentuhan personal. Itu yang membuat bagaimana sebenarnya bisa sustain. Karena kan yang dihadapin mau apapun itu kepentingannya, yang dihadapin kan manusia, orang. Nah, dia bisa disentuh lewat apa? Sentuhan personal tadi. Sehingga apa? Akhirnya orang-orang itu ngerasa tersentuh. Oh, dia inget loh ulang tahunnya. Oh, dia inget loh nama anaknya. Oh, dia inget loh nama saya. Nama aja penting, manggil nama itu penting. Iya, karena itu kan menjadi bagian dari kayak kita dihargai gitu loh. Nah, kalau kita dihargai jadi sustain, jadi berkelanjutan. Kira-kira gitu, Safira. Insight baru banget. Insight baru. Bahasa Gen Z banget, Pak. Iya. Pokoknya senang kalau diperhatiin lah. Manusia itu senang kalau dianggap. Tuh, bener banget. Gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang sayang banget ya. Gak kerasa ya? Gak kerasa nih. Seru ya. ngobrol teknologi. Mungkin pertanyaan terakhir, adakah evaluasi yang harus dilakukan oleh perusahaan agar terus berjalan dengan baik dan tidak mengecewakan para stakeholder? Ini dari Mas. Oke, bagi perusahaan nih jadinya ya. Apapun deh Pak, perusahaan, bisnis, profesional. Apapun. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya dalam konteks stakeholder relations, bagi perusahaan, bagi siapapun itu ya, kita memberikan masukan. Saya cuma 3 sih Bu ya. Iya. 3 aja kata kuncinya. Adalah yang pertama, mau belajar. Iya. Ya, belajar itu penting. Makanya tadi saya bilang belajar itu jangan terbatas pada sesuatu yang belajarnya kesannya harus di kelas, formal gitu ya. Padahal kan banyak juga pembelajaran informal kita dapatkan. Jadi belajar. Belajar lewat apa? Nomor 1 adalah baca. Mau itu perusahaan, mau apa kan kadang-kadang ya, mau itu konsumen kadang-kadang kan ada tuh ya, buku panduannya. Mereka nggak baca tuh. Harus baca. Iya. Padahal baca itu penting. Jadi kita tahu gimana nyalainnya, gimana cara ngerakitnya, gimana cara apanya gitu kan. Kayaknya enakan nanya Pak daripada Iya, tapi masalahnya dalam dunia ini kan masukan ya, dalam dunia yang seperti ini. Saya di kampus nih Bu, salah satu problem mahasiswa adalah minimnya literasinya mereka. Mereka kurang membacanya tuh kurang. Mungkin Ibu juga misalnya punya ponakan gitu ya. Minat bacanya kurang. Seberapa mereka punya banyak buku sih misalnya dari satu mata kuliah. Syukur-syukur satu mata kuliah ada 1 buku. Ini mungkin mereka nggak. Saya pernah nemuin ada yang nggak bawa buku sama sekali Bu. Buku untuk catatan aja nggak ada, pulpen nggak bawa. Jadi datang cuma bawa handphone, bawa diri. Iya memang zamannya seperti itu. Akhirnya pada saat perkuliahan, ya mungkin teman-teman ngerasain ya, setiap kali perkuliahan mereka dipaksa untuk menulis. Jadi mereka bawa kertas gitu ya, mereka bawa alat tulisnya, mereka nulis lagi. Nanti ada bahan apa dikaji, diskusikan, ditulis. Setelah itu Jadi itu menjadi catatan dan tulisannya masih ada sampai sekarang. Saya simpen. Dan misalnya nama Safira, dia udah berapa banyak tulisan. Saya hektar, saya jadikan 1. Nanti di akhir saya kembalikan. Biar jadi bahannya Safira. Oh ini loh pernah belajar ini, belajar ini gitu loh. Baca, jadi nomor 1-nya baca. Bagi perusahaan, bagi apapun itu gitu kalau mau dia mau berkembang. Iya kan perintah kita pertama Iqra. Ya kan? Di dalam Al-Qur'an Iqra gitu loh. Yang kedua, setelah kita membaca, kita berpikir, kita gunakan akal pikiran tadi. Ibu udah banyak praktekkan kan gimana caranya seperti ini. Itu kan gimana caranya aja udah berpikir. Dengan kata gimana caranya, itu kan berpikir seseorang gitu ya. Kreativitas digunakan, akal pikiran digunakan gitu loh. Nah itu yang penting setelah kita membaca.
tahap berikutnya action, bergerak, bertindak. Percuma kita banyak baca, kita banyak mikir, tapi kalau nggak pernah bertindak, kalau nggak pernah ketemu konsumen, nggak pernah praktek gitu loh, ya percuma. Komplain ya Pak ya. Iya. Nggak tahu solving problem. Betul. Jadi cuma 3 itu aja. Iya. Baca, Berpikir, action. good. Gitu. Oke. Langsung Insya Allah. Insya Allah. dari Bangga. Boleh dispesifikin lagi tadi Adakah pertanyaannya? evaluasi yang harus dilakukan oleh perusahaan atau apapun agar terus berjalan dengan baik dan tidak mengecewakan para stakeholder? Oke, artinya itu ada hasil, biasanya kita tuh ada report ini ya, year to date yang tahun lalu seperti apa, itu Yeah. biasanya menjadi analisa. Kalau bisnis kan biasanya ujung-ujungnya itu hasil tahun lalu compare ke tahun sekarang. Ada juga forecast seperti itu. Jadi biar kita memperkirakan ya Pak ya, apa sih biaya-biaya yang kita bisa rancang di awal. Kalau misalkan tahun lalu kita banyak kerugian, banyak waste, yang ini nggak efektif, yang itu nggak efektif, artinya itu nggak usah diulangin lagi. Jadi ada evaluasi. Itu juga salah satunya dari tadi teknik mencatat dan membaca. Gimana bisa baca data kalau di tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada pencatatan data. Jadi itu penting untuk kita punya data. Biasanya kalau sales itu tren 2-3 tahun ke belakang dilihat, nanti kita lihat, oh di tahun yang lalu, di bulan ini, di Juni trennya adalah ini. Jadi kita bisa membuat apakah yang masih bagus kita bisa adaptasi atau kita bisa create sesuatu yang baru. Jadi balik lagi ke teorinya Bapak, mencatat, membaca. Habis membaca kita ada analisa. Analisa tadi berpikir. Ini mau dipakai, udah jelas-jelas tahun lalu misalkan nggak bekerja. Atau kita pernah uji cobakan ke beberapa konsumen, ke beberapa orang, cara ini belum terlalu efektif. Artinya apakah masih mau nih dilakukan gitu. Itu artinya menelurkan action baru, wacana baru untuk dilakukan nanti, actionnya nanti next gitu. Jadi setelah membaca data, kita evaluasi, kita bikin resume baru, ujung-ujungnya tetap Mbak, hasil meetingnya kalau nggak di actionnya ya nggak jadi perubahan gitu. Cuma ya jadinya ya. Cuma, betul. Iya sama kok. Setuju. Itu sama. Hari ini podcastnya daging. Mau tahu apa podcast daging? Daging. Daging. Banyak banget ya teman-teman ilmu yang bermanfaat dan ilmu baru yang kita dapatkan hari ini. Mungkin sesi pada podcast kali ini cukup sampai di sini Pak. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kan. Ada sesi-sesinya. Kasihan nanti orang yang lagi misalnya lagi nonton YouTube nih mau ke toilet misalnya kan, atau ada kru yang mau ke toilet, kasihan kalau terlalu lama misalnya gitu kan. Iya, mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ngobrol-ngobrol ringan kita. Iya. Jadi ilmu daging. Mungkin sekian podcast pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Sama-sama. Toto dan Ibu Angga yang Kasih. berkenan hadir di podcast Sama-sama. Tech Talk kita ini. Semoga pada sukses semuanya. Amin. Amin. Dan Maaf semangat. kalau misalkan kita masih kurang dalam menjamunya, Ya, atau saya cukup. sendiri sebagai host masih kurang gitu ya. Hostnya masih ya kurang kalau bahasa. Iya. Mungkin sebelum saya tutup, kita tek-tekan dulu kali ya Pak. Jadi kalau misalkan aku bilang Tech Talk Podcast, Mas Toto dan Bu Angga jawab podcastnya orang-orang keren. Oke. 1, 2, 3. Tech Talk Podcast. Podcastnya orang-orang keren.